Kembali lagi sama saya Nesa Nabila Uma dengan NIM 072 dari PTE Elkom 22A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 3. Untuk rangkaiannya masih tetap ya memakai gerbang logika 3 OR, 1 AND, 1 XOR dan 2 NOT. Hanya di sini dirubah, kalau untuk rangkaian counter itu dia hanya memakai inputan saja, tidak diberi logic state seperti ini. Nah, untuk rangkaian shift register pipo ini diberi logic state. Nah, di sini logic state-nya itu ada 3. Yang satu ini untuk clock pengendali, nanti dia berpindah ke sini dan hingga ke bawah ya. Nah, selanjutnya di sini diberi output pada pin kaki-kaki 7 segmen katodanya. Ini bertujuan untuk apa? Karena di sini kan kita memakai DT flip flop ya. Bentar. Nah, ini kan pakai DT flip flop. Nah, di sini kan dia memanggil BC, terus ini ini inputan dari BC, D, E, F dan G. Nah, jadi di sini itu output dari yang rangkaian telah disebutkan tadi ada A, B, C, D, E, F dan G. Selanjutnya di sini pakai DT flip flop, di mana inputan yang rangkaian pertama itu A, diberi nama A, dan yang kedua ini diberi nama clock yang disambungkan dengan clock, dan seluruh komponen DT flip flop ini clocknya ini nyambung semua ya, jadi nyambung jadi satu. Terus inputannya ini namanya yang sudah saya tadi sebutkan, A, E, B, C, kan tadi A, terus B, C, D, ini B, C, A, B, C, D, E, F, G ini yaitu pin-pin dari 7 segmen yang akan menampilkan pada 7 segmennya itu yang ada di bagian biner itu. Terus untuk rangkaian yang kedua sama menggunakan DT flip flop, tapi di sini dia inputannya ini 1A, 1B, 1C hingga 1G. Nah, terus untuk outputnya ini dia memakai 2A, 2B, 2C dan sampai 2G. Itu gunanya untuk apa? Untuk dimasukkan ke inputan 7 segmennya, karena ini kan membutuhkan 4 7 segmen ya, tidak seperti yang counter hanya membutuhkan 1 7 segmen. Nah, ntar kan ini pipo, jadi pada saat di run nanti dia akan berjalan seperti ke sini. Nanti akan saya simulasikan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rangkaiannya. Dan yang terakhir yaitu sama menggunakan DT flip flop juga, tetapi untuk inputannya ini diberi nama 2 dan outputannya ini 3. Nah, selanjutnya mari kita run. Pada tabel kebenaran 00 itu kan menunjukkan abjad E. Nah, di sini kita harus menampilkan abjad A terlebih dahulu supaya dia bisa di bawah, paling bawah, karena kan tampilannya harusnya E, L, H, A. Nah, untuk A itu kan inputannya 1 1. Nah, untuk ke bawah ini gimana caranya? Nah, ini kita tekan clocknya. Nah, di sini jangan langsung kita klik sampai bawah. Selanjutnya langsung untuk H kan 1 0 ya. Nah, terus kita klik lagi. Nah, terus habis itu L kan 0 1. Nah, kita klik lagi. Selanjutnya itu E kan 00. Nah, udah jadi LH seperti itu. Kenapa enggak langsung A, langsung diklik ke bawah? Karena kalau contoh ya, ini kita buat ulang A, kita stop dulu, kita run ulang. Ini A kan, kita langsung kasih sampai bawah, nanti dia tidak akan bekerja secara normal. Ini A, selanjutnya H itu kan 1 0 ya. Nah, 1 0 kita klik H sampai atasnya A, selanjutnya L. Nah, pada posisi L ini
A nya yang paling bawah ini dia akan berubah menjadi H karena ada masukan dari clocknya ini, jadi hanya turun semua 01L. Nah kan dia berubah jadi H, jadi tidak bisa seperti itu. Untuk mensimulasikannya dia harus benar-benar memperhatikan logika state-nya dan clock-nya, seperti itu. Sekarang sekitaran ya, untuk A biar bisa sampai bawah itu bagaimana sih, kan tadi udah saya jelaskan. Nah tapi di sini kita harus melihat rangkaiannya. Lah di putihin itu untuk rangkaian kombinasinya, jadi kayak output hasil kombinasinya kan ini 11 A 01. nah terus habis itu H kan 10, jadi 101. jadi posisi clocknya ini harus kembali ke 0 dulu baru ke 1, tapi hanya dilakukan 2 kali klik saja. Terus untuk pin 7 segmen di sini kan, untuk yang pertama ini kan tadi sudah, terus yang kedua ini kan 1A, 1B, 1C hingga 1G ini adalah outputannya itu di rangkaian kombinasinya ini. Jadi ini untuk inputnya, ini untuk input 2A sampai 2G, dan ini untuk outputnya itu di sini, dan ini 3A hingga 3G, ini untuk outputnya di sini. Jadi shift register pipo itu bekerja jika dia itu mengambil hasil dari yang sebelumnya. Jadi kan misal ini tadi, nah ini contoh, jadi 11A lah, hasil awalnya kan A, lalu yang kedua ini kan harus menghasilkan lagi. Nah jadi hasil ini itu merupakan hasil dari yang sebelumnya. Terus kita klik lagi 10. Nah untuk hasil yang ketiga, nah hasil ketiga ini kan hasil dari yang kedua, yang hasil kedua ini dari hasil yang pertama, begitu. Sekian dan terima kasih.